Kembali lagi bersama kami dan acara Bisa Spenca, singkatan dari Bincang Santai SMPN Negeri 1 Camplong. Bersama saya Ilva Nurul Imamah dan Fitri Aulia Putri. Kami kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang bernama Bapak Edi Subinto SPD MM dan Kepala Sekolah kami UPTD SMPN 1 Camplong yang bernama Bu Indrawati SPD MPD. Langsung saja kita sapa beliau berdua. Selamat pagi Bapak Edi. Selamat pagi. Dan selamat pagi Bu Indra. Gimana kabarnya? Baik, sehat. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, kami berdua mempunyai beberapa pertanyaan. Yang pertama, berkaitan dengan pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah kami. Kami selaku siswa kelas 8 dan siswa kelas 9, begitu juga teman-teman yang menyaksikan acara ini di rumah merasa iri dengan adik kelas kami, siswa kelas 7, karena di sana ada yang bernama P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana dalam pelaksanaannya dalam 1 minggu ada 2 hari yang mereka fokus melaksanakan proyek yang sepertinya menyenangkan dan menantang. Sedangkan kami tidak. Pertanyaannya, kami mendapat hal yang sama dengan siswa kelas 7. Mohon Bapak Kadis untuk menjawabnya. Oh, saya dulu ya. Ya, Bapak. Terima kasih anak-anak sekalian. Ya, pertama bangga kalian bisa bersama-sama di acara kontes ini. Berkaitan dengan P5 itu sebenarnya adalah bukan sesuatu yang baru, tetapi P5 ini hanya penamaannya baru, sehingga proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah seharusnya mulai dulu sudah muncul istilah P5 itu, ya, hanya mungkin tidak dikhususkan. Oh, ini namanya P5, ini bukan itu ya. Pada prinsipnya sama. Oleh karena itu kami dari Dinas Pendidikan mengharapkan kepada semua sekolah ini agar P5 ini tidak hanya diimplementasikan bagi siswa yang mengikuti kurikulum Merdeka Belajar ini, tetapi semua siswa bagaimana P5 ini mampu diimplementasikan dalam satu proses pembelajaran. Ya, karena pada prinsipnya kita menginginkan anak-anak kita, khususnya siswa SMPN 1 Camplong ini betul-betul mempunyai siswa yang unggul, ya, siswa yang berprestasi, dan tentu siswa yang punya karakter dan berakhlakul karimah. Ini yang kita harapkan. Oleh karena itu, untuk mencapai itu tidak lain dan tidak bukan P5 harus diserapkan di semua siswa di semua tingkatan yang ada di SMPN 1 Camplong ini. Gitu ya. Yang membedakan hanya bentuk perlakuannya saja, khusus dan tidak khusus. Hanya begitu aja mungkin yang terasa, ya. Ya Bapak, makasih. Mungkin Bu Indra untuk menambah jawaban berkaitan dengan suara demokrasi yang sedang berjalan dengan adanya pemilu raya oleh siswa. Alhamdulillah, kalau kalian merasa ini berarti ada pedulinya pada program sekolah. Kebetulan nak, kalau program yang P5 itu di kurikulum Merdeka berubah di kelas 7. Sedangkan kalian kan kelas 9 ya? Ya. Itu kelas 9, IPA kelas 9. Itu kurikulum belajar mandiri. Jadi kurikulumnya masih K13. Jadi P5-nya itu masuk di karakter ketika kamu di proses pembelajaran. Kalau sekarang kan dihususkan kan gitu ya. Kamu merasa iri, kok saya enggak, sama nak sama. Cuma kamu itu include di dalam proses pembelajaran, di kegiatan. Kemudian P5 itu karakter kok. Penilaiannya juga karakter. Tadi Irma nyebut apa? Demokrasi. Ya, P5 di SMP 1 Camplong kebetulan Pak Kadis, tema kedua adalah suara demokrasi. Alhamdulillah sudah tahap proses pemilihan minggu depan ya nak ya. Minggu depan, jadi kalau ini kamu dilibatkan, jadi sesuai
Arannya Pak Kadis, Pre 5 di Suara Demokrasi, nanti kelas 8 dan 9 juga dilibatkan. Seperti itu. Saya tambahkan ya, jadi P5 termasuk kalian bisa menjadi bos ini. Itu bagian dari hasil P5. Coba tidak ada, ini tidak diberi nama saja P5. Gimana? Senang kamu? Ya kan? Kamu senang kan? Itu bagian dari P5. Yang P5 sendiri yang sekarang lagu itu belum tentu ya bisa menjadi seperti kalian itu ya. Itu contoh saja. Jadi bagaimana membuat kalian ini bisa berpikir, bernalar kritis, selalu bertanya gitu ya. Terus apa itu menunjukkan sikap dan perilaku kepada adiknya lebih baik. Itu bagian dari P5. Sekali lagi itu hanya tidak diberikan nama saja. Ini P5 loh nak, bukan begitu gitu loh. Tapi pelaksanaannya ini sudah dilakukan sebenarnya. Kalian menjadi host ini ya, juga sudah bagian dari pelaksanaan dari P5. Ya. Ya, Ini ya. Bapak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu dengan jawabannya. Pertanyaan kedua dilanjut oleh Bapak Fitri. Pertanyaan kedua masalah bullying. Kebiasaan membuli itu kan tidak diajarkan di sekolah, tetapi dibawa dari lingkungan di luar sekolah. Terus, mampukah sekolah menghilangkan kebiasaan ini dari siswa? Mohon Bapak Kadis memberikan tanggapan. Oke. Terima kasih ya. Jadi saya keliling dari sekolah ke sekolah ikut bersama-sama upacara ini untuk gerakan anti bullying. Gitu loh ya. Gerakan anti bullying itu bukan catatan yang harus dibawa kalian pulang. Catatan anti bullying adalah gitu loh, anti bullying tidak boleh, tidak begitu ya. Tetapi yang anti bullying ini adalah wujud perilaku kita. Gitu loh ya. Jangan hanya kalian atau siswa kita ini khususnya SMP 1 Camplong ini bisa anti bullying pada saat di sekolah. Nanti ketika pulang dari sekolah menuju ke rumah, bullyingnya terjadi di perjalanan sampai ke rumah. Berarti ini tidak ada artinya Bapak Ibu guru menyampaikan bagaimana seharusnya anti bullying itu. Anti bullying itu adalah suatu bentuk perilaku ya, dari sisi tindakan, dari sisi ucapan itu ya, dari tindakan dan ucapan perbuatan ini yang harus menunjukkan anti bullying. Di mana saja, kapan saja, pada saat seperti apa saja. Ini jangan sampai kita menunjukkan bullying. Ya, di sekolah apalagi kumpul dengan temannya. Perjalanan menuju ke rumah, pulang dari sekolah juga begitu. Di rumah pun. Kalau kalian juga punya adik kan, punya adik enggak? Punya kakak? Punya kakak berarti? Iya. Nah, berarti punya kakak. Dalam satu keluarga ada berapa orang? Ada 4. Ada enggak di situ pada saat Anda di rumah, kalian di rumah ada bullying di situ, saling ngejek, saling ngolokkan sampai menangis dan sebagainya. Itu bagian dari bullying. Kalau itu terjadi berarti belum ada anti bullying di rumahnya. Maka kalian harus menjadi contoh di situ. Ya. Jadi anti bullying itu harus dilakukan di mana saja, kapan saja. Tempatnya menggali bagaimana caranya untuk kita tidak bullying di sekolah, di rumah, perjalanan menuju ke rumah, di masyarakat, itu bentuk pelaksanaannya. Gitu loh ya. Jadi jangan hanya teorinya saja dihafalkan, anti bullying adalah tidak boleh mengejek, tidak boleh mengolok, tidak begitu. Tapi wujud perbuatan dan tingkah laku kita harus kita wujudkan selalu anti bullying di manapun dan kapanpun kita berada. Gitu ya? Ya Bapak. Terima kasih. Bagaimana dengan di sekolah kita, Ibu? Apakah masih ada perilaku membuli ini di sekolah kita, dan apa yang sudah dilakukan sekolah untuk masalah ini? Terima kasih hadirnya Pak Kadis sudah ke sini ke SMP 1 Camplong tadi kan sebagai kedekatan dari dinas untuk bisa dekat dengan anak untuk mengurangi bullying ya. Jadi di sini juga ada BK yang juga mengantisipasi terjadinya bullying. Kemudian ada wali kelas. Jadi ketika kalian kan bully itu tidak hanya terjadi di sekolah, katanya kamu ya, katanya Bu Fitri. Nah, ketika menemukan segera lapor pada wali kelas atau BK sehingga segera ditangani. Seperti ya Mbak ya, seperti itu ya Mbak Fitri ya. Ya. Jadi apa? Katanya Pak Kadis, di mana saja, kapanpun kita harus berani untuk bisa menyetop bully itu terjadi, baik itu di keluarga, di sekolah, Di masyarakat. Betul, nah ya, Irfa luar biasa sudah berani kayak gini. Saya yakin teman-temannya pengen punya kayak gitu.
Pengen kayak Fitri gitu. Udah, itu aja. Terima kasih Bapak dan Ibu atas jawaban yang sudah diberikan. Hak ini menjawab rasa penasaran kami dan para pemirsa tentunya, ya kan? Baik teman-teman semuanya, demikianlah Bisa Sepencak atau Bincang Santai SMPN Negeri 1 Camplong. Untuk kali ini insya Allah kita akan kembali hadir dengan perbincangan yang lebih menarik lagi. Tentunya tetap ditunggu like and komennya. Nanti kami terus bisa sepencak Bincang Santai SMPN Negeri 1 Camplong. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.